Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Herawati, NPM 103200114, akan mempresentasikan mengelola kreativitas dan inovasi produk. Mengelola kreativitas dapat diartikan sebagai memiliki jiwa kreatif. Hal ini didukung oleh cara-cara berpikir kreatif. Pemikiran kreatif didukung oleh dua hal, yaitu pengerahan daya imajinasi dan proses berpikir ilmiah. Pengertian kreativitas secara sederhana, yang dimaksud dengan kreativitas adalah menghadirkan gagasan baru. Kreativitas adalah sumber yang penting dari kekuatan persaingan karena adanya perubahan lingkungan. Berdasarkan pertimbangan itu, kita dapat melihat kreativitas ke dalam 4 aspek. Yang pertama, kreativitas itu dimaknai sebagai sebuah kekuatan atau energi yang ada di dalam diri individu. Yang kedua, kreativitas dimaknai sebagai proses, yaitu proses mengelola informasi. Yang ketiga, kreativitas adalah sebuah produk. Yang keempat, kreativitas dimaknai sebagai person. Bentuk-bentuk kreativitas ada 3. Yang pertama, ide. Pemikiran yang kreatif dapat mengantarkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Yang kedua, produk. Untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Yang ketiga, ada gagasan. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan seperti buku, publikasi, dan lain-lain. Ciri-ciri kreativitas menurut David Campbell. Ciri-ciri kreativitas ada 3 kategori, yaitu yang pertama, cirinya kunci untuk melahirkan ide, gagasan, ilham, pemecahan. Yang kedua, ciri-ciri yang memungkinkan, yang membuat mampu mempertahankan ide-ide kreatif. Sekali sudah ditemukan tetap hidup. Yang ketiga, ciri-ciri sampingan, tidak langsung berhubungan dengan penciptaan atau menjaga ide-ide yang sudah ditemukan tetap hidup. Ada beberapa ciri yang menunjukkan bahwa seseorang itu kreatif. Yang pertama, suka berimajinasi. Yang kedua, menyukai tantangan. Yang ketiga, mudah beradaptasi. Yang keempat, mudah merasa bosan. Yang kelima, kadang menjadi seseorang yang misterius. Proses kreativitas dapat berkembang sangat terkait dengan 4 aspek, yaitu aspek pribadi. Ditinjau dari aspek pribadi, kreativitas muncul dari interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Yang kedua, aspek pendorong. Ditinjau dari aspek pendorong, kreativitas dalam perwujudan memerlukan dorongan internal maupun eksternal. Yang ketiga, aspek proses. Kreativitas adalah proses yang merasakan dan mengamati adanya masalah. Yang keempat, aspek produk. Definisi produk kreativitas menekankan bahwa apa yang dihasilkan dari proses kreativitas adalah sesuatu yang baru atau orisinil dan bermakna. Kiat-kiat menjadi kreatif. Kreativitas bisa dilakukan oleh siapa saja yang mau, menurut Colin. Dalam bukunya Menjadi Kreativitas, tidak hanya berpangku tangan menunggu kilatan ilham. Kreativitas menuntut banyak usaha keras dan mensyaratkan persiapan matang. Strategi pengembangan dan mengelola kreativitas individu. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat membantu mengembangkan kemampuan pribadi dalam program peningkatan kreativitas. Yang pertama, mengenali hubungan. Yang kedua, mengembangkan perspektif fungsional. Yang ketiga, gunakan akal. Yang keempat, hapus perasaan ragu-ragu. Pola pemikiran dan ciri kreatif. Yang pertama, sensitif terhadap masalah. Yang kedua, mampu menghasilkan sejumlah ide besar. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, keaslian. Yang kelima, mampu mendengarkan perasaan. Yang keenam, keterbukaan pada gejala bawah sadar. Yang keenam, mempunyai motivasi. Yang ketujuh, bebas dari rasa takut gagal. Yang kedelapan, mampu berkonsentrasi. Yang kesembilan, mempunyai
kemampuan memilih. Hambatan dalam mengelola kreativitas. Yang pertama, mencari jawaban soal hanya satu yang benar. Yang kedua, fokus pada harus logis, tidak boleh aneh-aneh, tidak boleh think something different. Yang ketiga, harus taat pada aturan. Yang keempat, tetap konstan pada praktek yang dilakukan selama ini tidak ada peluang. Yang kelima, menganggap permainan satu hal, membuang waktu dan percuma. Yang keenam, terlalu menekankan pada spesialisasi. Yang ketujuh, menghindari dari sifat ambiguity dan sifat mendua. Yang kedelapan, takut terlihat bodoh. Yang kesembilan, takut salah dan takut gagal. Yang kesepuluh, terpaku pada stigma saya tidak kreatif. Manfaat mengelola kreativitas bagi karyawan perusahaan. Yang pertama, kinerja optimal. Yang kedua, menghindari stres. Yang ketiga, menemukan motivasi terbaru. Yang keempat, membenahi sistem yang ada. Bentuk kreativitas karyawan perusahaan. Yang pertama, inovasi untuk proses kerja yang optimal. Yang kedua, terobosan baru dalam lingkungan kerja yang sehat. Yang ketiga, mencari solusi terbaik untuk persoalan yang dihadapi. Yang keempat, melakukan kolaborasi satu dan yang lain. Yang kelima, memberi masukan. Dukungan untuk meningkatkan kreativitas karyawan yang optimal. Yang pertama, memberi ruang gerak. Yang kedua, menyediakan fasilitas. Yang ketiga, mengumpulkan ide. Yang keempat, memberikan apresiasi. Pentingnya kreativitas dalam kehidupan. Adanya kemauan untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa kreatif. Yang kedua, tingkat kualitas dari kinerja, karya, gagasan, pembuatan manusia dapat diantisipasi dari sejauh mana seseorang memiliki tingkat kreativitas tertentu. Suatu karya kreatif sangat sebagai hasil kreativitas seseorang dapat menimbulkan kepuasan pribadi. Dengan kreativitas tinggi yang dimiliki seseorang, maka seseorang tersebut akan mempunyai pengembangan diri secara optimal. Kreativitas penting dalam proses belajar mengajar, terutama bagi guru. Kreativitas sebagai operasionalisasi dari konsep kreativitas yang mempunyai nilai penting dalam kehidupan individu. Pengertian inovasi produk secara umum. Pengertian inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang ada sebelumnya sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Inovasi produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru yang oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun yang belum. Tujuan inovasi produk: yang pertama, meningkatkan kualitas. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, menciptakan pasar baru. Yang keempat, memperluas jangkauan produk. Yang kelima, mengganti produk atau layanan. Yang keenam, mengurangi konsumsi energi. Ciri-ciri inovasi: memiliki ciri khas. Dengan kata lain, suatu ide dapat dikategorikan dalam inovasi bila memiliki ciri khas yang spesifik. Yang kedua, merupakan ide baru, yaitu suatu ide yang belum pernah dipublikasikan atau diungkapkan oleh orang lain sebelumnya. Yang ketiga, dilakukan secara terencana. Suatu ide dapat dikategorikan sebagai suatu inovasi bila dilakukan dengan sengaja dan terencana dalam pengembangannya. Yang keempat, memiliki tujuan yang masih berhubungan dengan poin sebelumnya. Inovasi merupakan ide yang dieksekusi secara sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.